welcome back to CLCC Sunday Live with me, Hendy Lau. And with me, Billy Setiawan. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani kalian di CLCC Sunday Live. Mulutnya. Maaf, kebelipet gitu ya. Yeah. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Kalian pasti masih ada yang WFH. Work from home. Work from home. Nah, Bill, gue tuh punya satu teman. Yes. Namanya Koaseng. Koaseng. Jual apa tau nggak? Bajaringan. Jual bajaringan. Nah, dia tuh punya admin. Kerjanya di rumah. Iya. Tapi Koaseng ini ngerasa kalau admin itu kerjanya hare-hare. Hare-hare. Males-malesan Males-malesan gitu. gitu. Gimana? Lu punya tips nggak nih buat adminnya ini nih? Kalau menurut Eke, kalau menurut gua, meskipun kita work from home, Yes. kita tuh harus tetap pegang integritas. Wow. Kita Integrity. harus tetap diligent. Wow. Dirijen. Oh, dirijen itu. Oke, siap. Rajin. Wow, oke. Harus tetap kita punya integritas. Meskipun kita kerja di rumah, tapi kita harus tetap semangat gitu, rajin gitu. Top banget. Gimana lu menjelaskan integrity itu kayak gimana sih? Sabi banget. Sabi. Nih, gue jelasin integritas lewat sebuah games. Wow. Sebuah games, teman-teman. Gue bakal ngajak teman-teman semua yang di rumah buat siapin kertas dan juga bolpen buat ngotret, buat ngitung. Dan juga kalkulator dagang. Nah, kalkulator dagang, jangan yang saintifik, terlalu pinter. Ya, oke? Oke, gue buka dulu nih. Iya, lu juga kalkulator buka. Oke. Teman-teman kru yang di sini yang ada 50 orang di depan ini. 50 orang. Siapin. Siap. Bagus. Ini penonton bayaran luar biasa ya. Oke. Pilih satu angka dari angka 1 sampai 10. Udah. Yang di rumah sudah? Oke, langkah berikutnya, angka yang kalian pilih itu dikalikan dengan angka 2. Udah. Sudah, teman-teman? Dikalikan dengan angka 2. Nah, setelah itu gue baca dulu selanjutnya gimana ya, lupa gue. Aduh, ini kok ece-ece ya ini. Gue lupa, maaf. Oh, dikali angka 2, udah gitu. Ditambahkan dengan angka pilihan yang pertama. Udah. Yang di rumah udah gitu. Langkah selanjutnya hasil yang terakhir itu dibagi dengan angka yang kalian pilih pertama. Udah. Langsung ditunjukin nggak nih? Jangan dulu. Nanti Buat teman-teman juga jangan langsung di komen di chat ya. Jangan langsung komen di chat. Bill, jawabannya segini. Jangan. Ntar dulu. Terkasih. Iya. Nah, di sini di tangan kanan gue ada sebuah kartu, satu deck kartu, dan lu boleh cek di sini angkanya sama semua. Beda semua. Sama semua mah. Coba gue cek. Oke, beda-beda bro. Ada beda. king, ada as, ada queen, itu gimana ya? Nah, oke. Gue bakal lu boleh ngambil satu kartu. Ya? Oke. Dan kartu ini adalah jawaban dari lu dan juga teman-teman di rumah semua. Coba ya, gue ambil ya. Kalau Jack, Queen, King, As, lu boleh ngambil satu kartu lagi sampai jadi angka. Udah. Itu angka. Gue tunjukin ya nih? Tunjukin. Ke lu ya? Boleh. Tapi bukan jawabannya, bukan yang ada di... Teman-teman itu bukan jawabannya? Bukan kan? Bukan ya? Bukan. Kita sebelumnya belum pernah ketemu ya, by the way. Biasa gitu kalau sebelum. Oh iya. Siapa kalian? Bukan nih. Bukan ya? Jadi gimana nih? Gua taruh lagi nih. Taruh atas. Oke, siap. Oke. Kartunya di atas ya, nggak gue pegang ya, Hen. Ya. Lu saksi ya. Kita nggak ada benang juga di sini. Iya. Nggak ada. Oke. Sebelum gue reveal jawabannya, kita bakal nonton satu video dulu, Hen. Betul. Dari Ciaven mengenai pengalaman dan suka duka menjadi home leader. Yes. So, stay tune on CLCC Sunday Live. Halo, nama saya Aven. Kalau ditanya kenapa saya mau memimpin home, karena saya ingin berbagi pengalaman hidup saya dengan teman-teman. Pengalaman saya berjalan bersama Tuhan. Betapa Tuhan itu udah ubahin hidup saya. From nobody to somebody. Saya belajar bahwa dalam leadership, keteladanan berbicara lebih banyak daripada sekedar membagikan teori. Jadi, apa yang saya bagikan adalah apa yang sudah saya alami. Saya yang tadinya merasa sebagai orang yang berada di barisan paling belakang, duduk paling belakang, sendirian. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Dengan kelambanan saya dalam belajar, dalam mengerti segala sesuatunya, betapa saya itu sudah bebal, jatuh berkali-kali bahkan di lubang yang sama.
Adalah sebuah kerinduan di hati saya ketika melihat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti yang sudah saya alami. Saya pasti pengen langsung berbagi dengan mereka. Lihat dan dengar apa yang sudah saya alami, jadi kalian bisa belajar dari apa yang sudah saya alami, sehingga proses yang kalian jalanin tuh nggak usah terlalu muter-muter, jadi bisa berjalan dengan lebih cepat. Dan satu hal lagi, saya itu pengen dipakai Tuhan. Saya ingin di hidup saya yang singkat ini bisa berguna buat orang lain. Saya sadar kemampuan saya mungkin gak seberapa, tapi Tuhan yang mampuin saya untuk melakukan ini semua. Dalam komunitas, kita saling mengasah satu sama lain. Ada kalanya mereka juga mengkritik saya, mereka juga kecewa sama saya. Toh saya juga manusia. Terkadang saya juga capek melihat mereka yang hidupnya kayaknya gak bergerak di situ-situ mulu. Tapi di saat saya berkeluh kesah sama Tuhan, Tuhan ingetin saya juga mungkin dulu lebih-lebih dari itu ya. Jadi ya udah, saya semangat lagi. Harapan saya untuk My Home dan home-home lain yang ada di CLCC, saya berharap agar teman-teman jangan menjauh dari komunitas. Karena saya percaya dengan sering datang, akan ada keterbukaan, akan ada kesatuan hati, akan ada kelembutan hati untuk mau dibentuk dan mau ditegur. Ini hal-hal yang masih kami kejar dan kami usahakan. Saya dan core team mengusahakan untuk selalu memberi perhatian kepada setiap anak-anak home. Di saat mereka sedih atau bahagia, kita selalu ada untuk mereka. Sesekali kita ngadain games, outing, atau olahraga bareng supaya home-nya nggak monoton. Saya dan tim berusaha untuk selalu memupuk kepedulian sesama anggota. Penerimaan, mengerti bahwa tiap anggota itu berbeda dan unik. Terima perbedaan itu, bentuk kesatuan, sehingga kita bisa menjadi keluarga kedua buat mereka. Saya sungguh berharap anak-anak terus bertumbuh di dalam Kristus. Karena di kehidupan yang semakin tidak mudah untuk dijalani sendirian, bagaimana kita bisa menjalaninya kalau kita tidak punya dasar yang kuat? Wow, bagus banget ya video dari Ciaven tentang itu ya. Jadi home itu nggak harus semuanya itu sempurna. Orang-orang kudu semua. Nggak. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bergabung di komunitas kami, di CLCC itu kita sebutnya home. Gimana caranya? Langsung cek Instagramnya @clcc_home. Langsung juga DM. Ngomong nih, Min, saya mau ikut home dong. Nah, kalian bisa cek juga di feeds-nya, nanti ada home-home, beberapa home kalian bisa cek yang sekiranya dekat sama tempat kalian. Betul sekali. By the way, Anyway Busway nih. Tadi kan ada masih ngegantung nih jawabannya nih. Kayak perasaan gua gitu. Oke. Tadi kan jawabannya salah ternyata. Salah. Tadi 6 ya yang dibuka ya? 6. Oke, gue perbaikin ya. Teman-teman juga yang baru ikut, yang baru nonton mungkin kan. Yang baru nonton. Tadi pilih dulu satu angka, udah gitu dikali 2, udah gitu ditambah sama angka yang kalian pilih, terus dibagi sama angka yang kalian pilih. Tadi Hen lu jawabannya 6 ya? 6. Salah tentunya. Nih, jawabannya ada di kartu ini. Ya. Setiap kartu kan misalnya angka 6 tuh ada 4 kan di sini kan? Ya. Nah, 4-4-nya kartu ini bakal gua masukin ke kantong lu yang sebelah kiri. Jawaban yang tadi di kalkulator gue ya? Oke, siap. Siap ya? Ya. Masih biasa aja bro. Masih biasa ya? Masih biasa aja, cuman acting. Kartu pertama. Acting doang guys. Tapi agak ada dikit kerasa Ada, ya? kayak ada yang geli-geli gitu. Yo, Nah. kartu kedua nih. Terima! Kayak masuk angin bro di kereta. Yo, ini yang 34 paling powerful nih, Yoi. terakhir nih. Ada 4 Oh, kartu siap-siap. kan biasanya Ya, kan satu ada angka 4, tuh ya. ada 4. Ya, 3, 4. Woo! Can you feel that, bro? Kayak abis main bench press bro. Yo. Nge-gym. Yo, gimana? Gue mau ambil sekarang atau ntar? Boleh. Buka. Gua buka Kartunya udah hilang nih di sini. Gue ambil ya. Ambil. Berapa jawabannya? Yo. Cenat-cenut bro. Smash. Yo. Yo. Wow. Is it the same answer? Yes. Pastor. Wow, man. Jawabannya bener cuy. 3. Bener kan? Bener. Gila. Tapi ini kan baru lu. Baru Mungkin gue. yang di rumah pikirnya ini settingan. Coba cek dulu yang kru di sini kan tadi pada ngitung juga kan? Gue sambil rekam nih ya pakai Boleh. kamera gue ya. Tunjukkan pada mereka kalau ini bukan settingan kan. Gue jalan ya. Yo. 3. Ini nih. 3. Wow. Ini. Boleh kru kasih tepuk tangan dulu Enggak dong. juga. Sempurna. Wow, sempurna. Cita rasa. Terus korelasinya sama yang integrity Nih. itu. Nah.
Kenapa gue pakai perumpamaan games ini teman-teman buat ngomongin soal integritas. Nah, soalnya seperti ini Hen, seharusnya mau kita ditambah, dikali, dibagi, dikurang, output kita tuh harus tetap sama. Wow, that's good. Integritas kita harus tetap sama. That's right. Gak peduli apapun yang di luar sana. Oh, sorry. Gue terlalu bersemangat. Ntar kita nggak ini. Iya, nggak peduli apapun kiri kanan depan belakang mau ngepres lu kayak gimana, output kita harus tetap sama. Value kita harus tetap value Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Come on, preach it, Bill. Preach it. Gimana, Billy Setiawan? Bagus, mantap sekali. Yoks. Oke, anyway. Busway. Milky Way. Nah, buat teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe YouTube channel kami di Cactus Production BDG supaya Billy Musik Setiawan ini makin semangat buat belajar games-games seperti ini selanjutnya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai sermon kita. Tapi tentunya akan mendengarkan leader message dulu. Udah gitu, praise and worship baru sermon. Yes. So, let's prepare our heart, prepare our mind, and prepare our soul. Tetap di CLCC Sunday Life. Halo saudara, nama saya Jeffrey Halim. Saya mewakili semua jemaat di CLCC dan gembala di tempat ini mengucapkan selamat bergabung di CLCC Sunday Life Service. Kami percaya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara bisa bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih, karena kami tahu hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar, jikalau kami semua akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah benih firman ini jatuh di dalam hati kami. Firman ini boleh bertumbuh, subur, berbuah, berakar, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini, dan kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami, biarlah kami berikan persembahan kami karena kami mengasihi dan sayang Tuhan. Dan karena Tuhan sudah sayang dan mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih untuk semuanya, dan biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan persembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk Anda yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening CLCC atau Anda bisa scan QR Code yang ada di layar. Saya percaya saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Joshua Iwan Wahyudi. Dan sebelum itu kita akan bersama-sama menyembah Tuhan bersama CLCC Worship. Kami mau menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami bernyanyi bagi Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Come on. Bukan dengan kuat kakiku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku.
sini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hidup kami yang sudah Engkau tebus, hidup kami yang sudah Engkau bayar dengan darah-Mu yang mahal. Saat ini umat-Mu mau memuji Engkau Tuhan. Yes, Jesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. So by your grace, Jesus, will you take our failure? You take our failure. You take our weakness. You set your treasures in jars of flames. So take this heart, Lord. I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that
see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom jemaat CLCC, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Ya, baik secara offline maupun online, Bandung ini kota yang paling sering saya kunjungi. Ya, kalau sekarang secara online, karena saya sudah beberapa kali menyampaikan pesan baik di Zoom maupun secara IG Live maupun dengan recording seperti ini dengan rekan-rekan yang ada di Bandung. Kali ini saya akan berbicara tentang integritas. Which is menurut saya topik integritas ini adalah salah satu topik yang paling challenging, baik untuk diberitakan atau di-sharingkan atau diajarkan, maupun terutama untuk dipraktekkan. Ya, jadi sangat tidak mudah untuk kita berbicara tentang integritas. Kalau cuma sekedar memberitahu definisinya apa, mengajarkan dan sebagainya, banyak orang bisa, ya tinggal googling aja. Cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti integritas, semua orang udah tahu apa arti integritas. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan integritas, ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah, terutama kita sebagai orang Kristen. Kenapa tidak mudah bagi orang Kristen? Karena kita memegang prinsip-prinsip Alkitab dan prinsip-prinsip kekristenan yang seringkali kita jumpai sangat berbeda sekali dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang di dunia. Sehingga ketika kita mencoba untuk punya integritas secara kekristenan, itu jauh lebih challenging dan jauh lebih butuh effort ketimbang kita sekedar punya integritas di pandangan dunia secara umum. Dunia ini punya pandangan yang umum yang rata-rata disetujui oleh banyak orang. Misalkan tentang kalau kamu tidak mau dipukul, kamu jangan memukul dulu. Kan itu kan yang dipercaya oleh dunia. Tetapi apa yang diajarkan oleh Alkitab, kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, seringkali lebih daripada apa yang diajarkan oleh dunia. Kalau dunia bilang, kalau kamu tidak mau dipukul, kamu jangan pukul dulu. Tapi kalau Alkitab bilang, kalau kamu ingin dikasihi, kasihilah orang lebih dulu. Jadi dunia mengajarkan sikap pasif, kalau kamu tidak mau dipukul, kamu jangan mukul. Tapi kalau Alkitab mengajarkannya aktif, kalau kamu ingin dikasihi, kamu kasihilah lebih dulu. Jadi kita bukan hanya sekedar, yang penting lu nggak ganggu gua nggak ganggu lu. Bukan cuma sekedar pasif gitu kan, membuat sebuah batasan, tetapi justru kalau prinsip-prinsip Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi aktif, yaitu kita mendatangi orang, lakukan dulu apa yang kamu ingin terima, ya. Kalau kamu ingin diberkati, kamu berkati dulu. Kalau kamu ingin dikasihi, kamu mengasihi dulu. Kalau kamu ingin tanda kutip disayang-sayang, kamu sayang-sayang orang dulu. Jadi karena ini prinsip yang levelnya lebih tinggi dan lebih sulit, maka menjadi orang yang punya integritas di prinsip dengan level ini menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang which is kita sudah kenal semuanya dan kisahnya kita sudah sering baca dan saya yakin di sekolah minggu juga sudah diajarkan berulang-ulang, yaitu namanya Ayub. Ayub 1 ayat 1 mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saleh dan jujur, terutama kata saleh, itu diterjemahkan dengan integrity. Jadi kesalehan itu diterjemahkan dengan integritas. Maka dalam bahasa Inggris bahkan Ayub itu disebut man of integrity, orang yang hidup di dalam integritas. Nah, secara singkat, walaupun Anda bisa googling tentunya, tapi saya ingin jelaskan kepada Anda, integritas itu kayak apa sih? Oh, kita bisa tahu ini orang punya integritas atau enggak dari mana? Integrity itu dari akar katanya integer. Integer itu yang menjadi kata yang kemudian bisa dikembangkan juga ke dalam integrasi atau integration, integrated, terintegrasi. Kita sering ngomong ya, wah transportasi publik
di luar negeri itu terintegrasi. Wah, maksudnya apa? Semuanya tuh saling connect, semuanya saling nyambung menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Nah, itu terintegrasi. Lalu kalau kita bilang integritas, mirip sebenarnya. Integritas itu berbicara tentang keutuhan atau kesatuan yang ada di dalam diri kita. Jadi semua hal di dalam diri kita tuh walaupun ada hal-hal aspek yang berbeda-beda, tapi semuanya tuh nyambung menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang jelas. Nah, itu yang disebut dengan integritas. Jadi kalau kita di tempat kerja dan kita di rumah, prinsip kita tuh sama. Kita punya integritas, kita tuh utuh, nyambung. Karena saya ketemu orang-orang yang, nah ini kita sudah masuk kepada contoh-contoh praktis orang yang nggak integritas itu seperti apa. Saya ketemu orang-orang yang kalau di tempat kerja sangat baik, di tempat kerja tuh sangat loving people, di tempat kerja akomodatif, di tempat kerja itu sangat, pokoknya itu menjadi orang yang panutan banget, tapi begitu nyampe di rumah, pulang di rumah, kelakuannya udah beda sekali. Dia sangat tidak perhatian dengan keluarganya, dia semena-mena dengan keluarganya, tapi begitu kerja ketemu klien beda sekali, dia bisa mengakomodasi, dia bisa baik, dia bisa surfing gitu kan. Nah, ini yang disebut nggak integrate. Karena nggak integrate, maka dia tidak punya integritas, nggak menjadi satu kesatuan yang dikendalikan oleh prinsip yang jelas. Prinsipnya bisa beda, kalau di tempat kerja prinsipnya gini, di rumah prinsipnya gini, ya kan, nanti di pelayanan prinsipnya beda lagi, ya misalkan kalau di rumah prinsipnya itu pokoknya saya adalah raja, saya harus dilayani, begitu kerja klien adalah raja ya. Nah, jadi kan ini terjadi perbedaan cara pandang, walaupun ya memang betul. Pak, tiap dunia kan punya rule-nya sendiri-sendiri, kan nggak selalu apa yang dipraktekkan di rumah bisa dipraktekkan di gereja atau dipraktekkan di tempat kerja, memang betul. Tetapi kalau yang namanya karakter itu tidak tergantung lokasi. Kalau yang namanya karakter dan prinsip kebenaran itu berlaku di semua tempat, di semua keadaan, dan di semua aspek kehidupan. Contoh, yang namanya kejujuran. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau pelayanan, mau di lingkungan sosial, namanya kejujuran ya kejujuran. Nggak ada yang namanya kalau lagi kerja jujurnya 50% aja, kalau di rumah jujurnya 25% aja. Ya, karena kalau saya cerita apa adanya sama istri saya atau suami saya, wah bahaya itu Pak ya. Jadi cukup 25% aja ya. Nah, tapi kalau di gereja itu 10% aja jujurnya. Ya, karena kalau terlalu terbuka nanti kita dihakimi, nanti saya nggak kelihatan rohani, nanti saya kurang keren gitu kan. Nah, ini nggak integritas. Ya kan, terjadi perpecahan, terjadi perbedaan, ketidaksinambungan, ketidaksatuan antara praktek-praktek di tempat tertentu dengan praktek di tempat lain. Antara apa yang kita pegang di aspek yang satu dengan aspek yang berikutnya. Terjadi perbedaan. Nah, ini yang disebut dengan tidak punya integritas. Ayub dikatakan adalah man of integrity. Dia punya integritas karena hidupnya dikendalikan dan ditaruh, dijangkarkan kepada sebuah prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip-prinsip yang dia pegang di dalam Tuhan dan dia pegang itu jelas dan dia aplikasikan itu ke dalam seluruh kehidupan. Mau di keluarga, di kerjaan dia, dalam penyembahan dia kepada Tuhan, itu semua sama. Nah, inilah yang kita harus praktekkan, inilah yang kita harus teladani. Saya tahu, lihat beberapa wajahnya ini langsung ada yang ngomong, ih Pak ngomong enak, Pak, coba Pak prakteknya susah. Nah, itu dia sebabnya saya ngomong topik ini is a very challenging topic. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mempraktekkannya, tapi bukan berarti kita harus berkata nggak usah dipraktekin karena ini susah. Karena jelas, ya kalau kita baca, di dalam Mazmur 15 ayat 4, Mazmur 15 ayat 4 itu dikatakan di ayat-ayat yang pertama, siapa sih orang yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Siapa orang yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Itu ayat pertamanya. Lalu di ayat keempatnya, di bagian B dikatakan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bahkan di ayat kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, kita akan bisa lihat itu semua sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang punya integritas. Jadi artinya apa? Orang yang bisa mendekat kepada Tuhan adalah orang yang memang hidupnya itu punya integritas.
Nah, itu sebabnya kita harus melatih, mengusahakan, dan benar-benar sungguh-sungguh berniat untuk membangun kehidupan yang punya integritas, karena itu adalah salah satu supaya kita ini bisa mendapatkan favor atau bisa mendapatkan privilege tertentu yang hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan integritas, seperti Ayub contohnya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk membahas tentang kenapa hidup dalam integritas itu begitu sulit sekali. Kenapa kita seringkali gagal untuk membangun integritas di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai 10. Ini adalah kondisi ketika Ayub sudah dalam keadaan habis-habisan, menderita, hancur gitu ya. Lalu kemudian ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini semoga di antara kita tidak ada yang punya istri seperti istrinya Ayub ya. Jadi kata-kata masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, di dalam bahasa Inggris diterjemahkannya, sampai kapan kamu mau mempertahankan integritasmu? Wah, kurang lebih begitu. Jadi ketika Ayub dalam kondisi yang sudah parah, istrinya kurang lebih, kalau saya terjemahkan dalam kalimat bahasa modern, dia berkata seperti ini, dalam kondisi yang model kayak gini, udah nggak usah pakai integritas-integritasan ya, udah lakukan aja yang harusnya dilakukan. Nah, mungkin kita sering mendengar kalimat-kalimat model seperti ini ya, kalau udah masuk dunia bisnis, udahlah nggak usah, forget it lah, integritas ya. Apalagi mungkin kalau ada di antara Anda yang masuk dunia politik juga, udahlah, namanya politik nggak ada namanya integritas ya. Yang penting itu kondisinya menguntungkan atau tidak. Nah, kita menjumpai banyak situasi seperti ini di tengah-tengah dunia. Ketika orang berbicara kepada kita soal, oh oke, kalau kondisi ini bolehlah berintegritas. Kondisi ini nggak usah pakai integritas. Nah, ini mirip seperti perkataan istri Ayub kepada Ayub, terutama ketika melihat kondisinya memang sangat tidak menguntungkan secara manusia. Nah, tapi ayat 10 jawaban dari Ayub untuk istrinya adalah, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wah, ini dahsyat sekali Ayub ya. Dia bilang, are you crazy? Gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin istrinya lah yang berpikir, are you crazy? Tapi ini Ayub yang menganggap istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ada sebuah prinsip yang bagus sekali yang dilakukan oleh Ayub. Di sini adalah kalimat, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, ini adalah kalimat pedoman atau kalimat prinsipil yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga kita bisa belajar, hal pertama untuk membangun integritas adalah kita mesti memiliki prinsip yang jelas yang kita pegang, sebuah panduan untuk karakter kita yang absolut dan jelas, lalu kemudian kita membangun hidup kita di atas prinsip itu. Banyak orang kenapa susah untuk berintegritas? Karena prinsip hidupnya itu nggak jelas, ya. Berubah-ubah, berganti-ganti sesuai dengan situasi dan kondisi yang saya bilang tadi, ya kan? Tapi Ayub enggak. Ayub mendasarkan dirinya kepada prinsip-prinsip, acuan-acuan, garis yang sudah jelas banget, dan dia memang mengkomitmenkan dirinya untuk berdiri di atas prinsip yang jelas itu. Nah, maka ketika ada tawaran hal yang lain, dia menggunakan prinsip ini sebagai acuan. Oh, kalau enggak seperti apa yang sesuai dengan prinsip saya, maka ini ngaco. Nah, orang yang bisa berintegritas adalah orang yang punya panduan yang jelas. Apa yang mau saya pegang? Apa yang saya percayai? Apa yang saya komitmenkan untuk dilakukan dalam hidup saya? Dan dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan atau Alkitablah yang seharusnya menjadi prinsip yang jelas bagi kehidupan kita. Saya tahu ini tidak mudah, kenapa? Karena seringkali di dalam firman Tuhan, prinsip yang diberikan bisa bertentangan
180 derajat dengan prinsip yang dianut oleh dunia. Bahkan saya mengatakan bahwa prinsip-prinsip di Alkitab itu jauh lebih tinggi levelnya seringkali, sehingga kita memang kadang-kadang berpikir, apakah make sense ya? Apakah bisa ya? Apakah ini masih relevan untuk kita hidupi? Nah, problem kita adalah kita tidak percaya dengan kekuatan dari firman. Itu yang membuat orang Kristen sulit untuk berdiri dengan integritas di dalam firman. Karena kita sendiri nggak percaya dengan prinsip-prinsip yang sudah diberikan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Kita sering meragukan, bahkan kita sering mempertanyakan. Sudah, bertanya dan mempertanyakan itu dua hal yang berbeda. Kalau bertanya karena kita nggak tahu dan pengen tahu, tapi kalau mempertanyakan itu karena kita tidak percaya dan membuktikan bahwa ada yang salah. Nah, banyak di antara orang-orang Kristen yang mempertanyakan perkataan Tuhan sendiri. Sehingga akibatnya ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia, karena mereka nggak percaya dengan prinsip firman, mereka nggak mau berdiri di atasnya dan terombang-ambing. Dan disinilah kita lihat ada orang-orang Kristen yang kalau dalam bahasa Jawa itu dibilang isu dele sore tempe, ya, paginya kedelai, sorenya jadi tempe. Wih, canggih banget, naik level ya kan. Tapi ini yang maksudnya peribahasa Jawa ini adalah berubah-ubah, pelin-pelan, nggak jelas gitu kan. Kadang dia kelihatan rohani sekali, kadang tiba-tiba rohana ya. Kadang dia memegang prinsip firman banget, tapi kadang-kadang dia bisa keduniawian dan daging banget. Nah, kenapa ada orang-orang Kristen yang seperti ini? Yang membuat banyak orang non-Kristen kaget, kecewa, bahkan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka bilang, beda khotbah di atas mimbar bagus, di rumah hancur, ya kan? Sama jemaat bagus, sama anak sendiri hancur, ya kan? Kemudian waktu pelayanan shalom, haleluya, ya. Nanti waktu bisnis, kebun binatang keluar semua. Udahlah, ini pelin-pelan, nggak jelas gitu kan. Nah, ini kehidupan yang tidak berintegritas. Kenapa? Karena kita tidak menaruh hidup kita di atas prinsip yang kita percayai, yaitu di dalam firman Tuhan. Kita menganggap firman Tuhan, kalau bagus saya mau terima, kalau kedengarannya nggak enak buat saya, ya saya lewatkan saja. Nah, ini yang bikin kita nggak punya integritas jadinya. Maka hal pertama yang kita harus latih. Saya tahu tidak mudah, saudara. Makanya saya bilang kan di awal-awal, ini adalah topik yang challenging. Saya juga nggak tahu, Pastor Andi memberikan saya topik ini, saya waktu dapat, wah ini berat ini ya. Menarik dan cukup menantang gitu kan. Karena memang dalam prakteknya tidak semudah ini, tetapi bukan tidak bisa. Karena saya melihat ada beberapa orang-orang yang melakukannya. Saya sendiri berusaha sekuat tenaga untuk membangun hidup saya dengan integritas. Walaupun kadang-kadang ada kegagalan di 1-2 tempat, tetapi saya terus mencoba. Karena saya percaya dengan kuasa firman, saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, maka itu sebabnya saya berusaha menaruh diri saya di atas dasar firman ini. Walaupun kadang-kadang sempat terombang-ambing juga, tapi balik lagi, mencoba lagi. Nah, itulah kehidupan kekristenan kita. Kita berusaha menjadi integrate dengan Kristus. Kita berusaha menjadi sebuah integration, sebuah kesatuan yang utuh dengan Kristus. Sehingga integritas itu artinya adalah ketika Kristus seperti ini, kita pun juga seperti Dia. Kita menjadi serupa seperti Kristus. Itulah integritas kita di dalam Tuhan. Maka aneh, bagaimana cara kita bisa terintegrate, bagaimana cara kita punya integritas serupa dengan Kristus, kalau kita tidak mempercayai prinsip-prinsip yang dihidupi dan dilakukan oleh Kristus, ya kan? Kita nggak menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kristus, tapi kita kayak cabut colok, ya, kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, kadang percaya, kadang enggak. Ini yang membuat kita menjadi sulit untuk hidup di dalam integritas. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari untuk membangun kehidupan yang berintegritas adalah di dalam Lukas 11 ayat 27-28. Ketika Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau.
Tetapi ia, Yesus, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini kalimat penting. Mereka yang mendengar perkataan Tuhan dan memeliharanya di dalam hati, di dalam pikiran, disimpan, dipelihara, dirawat, ya kan? Karena apa prinsip ini penting, saudara? Karena begini, penyebab orang susah untuk punya integritas adalah insecurity. Merasa insecure dengan penilaian orang. Kalau aku nanti berdiri di atas prinsip firman, nanti orang ngejek ya. Makanya seringkali kita jadi kompromi, toleran terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Kita menjadi plin-plan di dalam Kristus karena kita takut dinilai terlalu sok rohani lah, takut dinilai munafik, takut dinilai kamu kayak udah paling hebat aja. Saya tahu masa lalumu, saya tahu kelemahan-kelemahanmu. Udahlah, jangan sok hebat, jangan sok rohani. Nah, makanya saudara, ketika kita mudah merasa insecure, kita akan terombang-ambing. Dari mana sih datangnya insecure, saudara? Perasaan nggak aman, perasaan kayak nggak oke, perasaan takut dinilai. Itu datangnya adalah karena kita menaruh hidup kita di atas dasar perkataan dan penilaian orang lain. Kita menaruh rasa berharga, kita menaruh kualitas hidup kita atas dasar penilaian dan perkataan orang. Masalahnya penilaian dan perkataan orang itu banyak dan berbeda-beda masing-masing. Nah, karena beda-beda kita bingung, maka kita merasa insecure. Si ini nanti ngomong apa ya? Si ini nanti menilai apa ya? Si itu bilang bagus tapi si ini kok bilang jelek ya? Si ini katanya oke, tapi kok habis dibawa ke si ini kok jadi nggak oke? Jadi gimana? Wah, kita insecure. Karena kita insecure, akhirnya kita nggak punya integritas. Sudah kita ikutin aja semua orang. Ya udahlah, cara mainnya gini, ya udah ikut. Kita takut kalau dinilai nggak oke. Kita takut dianggap gagal. Kita takut kalau kita menghidupi firman Tuhan, nanti kita nggak sesukses orang lain, kita nggak sekeren orang lain, kita nggak memiliki hal-hal yang menakjubkan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Lalu kita dinilai, kamu sih ikut-ikut Kristus sih, makanya kamu nggak bisa ke luar negeri. Coba kalau kayak kita, ya kan, sikat sana sikat sini dapat duit banyak, bisa kita jalan-jalan keliling Eropa, ya kan. Nah, sudah kita takut, merasa nggak aman dengan penilaian semua orang, kita takut kita dianggap gagal. Padahal firman Tuhan mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya apa? Dasarkan hidupmu di atas perkataan Tuhan tentang dirimu. Apa kata Tuhan tentang dirimu? Apa penilaian Tuhan tentang dirimu? Sudah jelas penilaian Tuhan tentang kita. Bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menyukai, Tuhan bergaul karib. Mazmur 25 ayat 14 tuh. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dengan orang yang integrate dengan Dia. Dengan orang yang punya integritas, yaitu kesukaan Tuhan. Adakah ku cari kesukaan manusia? Wah, itu perkataan Paulus kan. Paulus lebih memilih disukai oleh Tuhan daripada disukai oleh manusia. Kenapa kita insecure? Karena kita mendasarkan diri kita atas perkataan orang lain dan penilaian orang lain. Padahal yang paling penting adalah apa kata Tuhan dan apa penilaian Tuhan terhadap kita. Udah kita berdiri di atas itu sebabnya nanti kita nggak akan goyah dengan prinsip-prinsip yang sudah dijalankan di dalam firman Tuhan. Kita nggak pusing dengan apa kata orang, karena bagi Kristus sudah jelas apa yang benar, apa yang tidak benar. Dan bagi kita, penilaian Tuhan jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Itu sebabnya saudara, saya ingat banget sekitar tahun 2011 kalau nggak salah, saya ingat betul bahwa saya memutuskan dalam pekerjaan saya, training, seminar, saya tidak mau memberikan invoice kosong, ya. Saya tidak mau memberikan nota kosong, tidak mau tanpa
surat kerjasama yang jelas di atas materai, saya tidak mau di markup harganya lalu kemudian bagi-bagi. Saya tidak mau lakukan itu, saudara. Karena saya tahu Tuhan tidak mau saya membangun bisnis saya di atas cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jelas bukan cara Tuhan. Saya kekeh, saudara, saya pelihara prinsip itu, saya berdiri di atasnya. Lalu kemudian banyak orang, saya ingat betul, dari beberapa orang dekat, beberapa keluarga bahkan ada yang bilang, nggak gitu caranya, ya ada cara mainnya, udahlah kamu ini kirimin beberapa orang kuncinya, ya kirimin sesuatu, ajak dia makan, ya kalau nanti dia memberikan kamu project, kasih dia bagian ya perpuluhan gitu kan ceritanya ya, perpuluhan. Nah supaya nanti dia kasih project terus ya kan. Udah ikutin aja, orang cuman nota kosong ya selembar kertas, udahlah nggak usah dipikirin, itu mah kecil nggak apa-apa. Dan saudara, banyak rupanya beberapa orang di industri training yang saya geluti ini, ada juga rupanya pembicara-pembicara yang memang mengikuti cara permainan itu, dan saya lihat mendapat banyak project dan bisa mendapatkan project-project besar yang memang sulit untuk dimasuki dan harus lewat cara-cara yang seperti itu. Dan saudara, saya memutuskan saya tidak mau seperti itu. Inilah integrate saya dengan Kristus, sebuah kesatuan. Saya tahu Kristus tidak akan melakukan itu, maka saya juga tidak akan mau melakukan itu. Saya mau menjadi utuh dan satu dengan Kristus. Nah itulah integritas, saudara. Saya tahu tidak mudah, akibatnya adalah ya saya ada banyak proyek yang nggak dapat. Ya, saya jadi lebih lambat dibandingkan orang lain. Tapi kesukaan saya, sukacita saya adalah dinilai benar di hadapan Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita ini cuma numpang. Ya, kekekalan kita itu jauh lebih penting. Setelah kita selesai dengan dunia ini, masih ada kehidupan yang jauh lebih panjang karena itu kekekalan, ya kan? Jangan sampai kita di hidup yang pendek ini dinilai luar biasa, tapi begitu masuk di dalam kekekalan, kita nanti dinilai bukan hamba yang setia, sehingga Tuhan tidak mengenal kita. Mari kita bangun hidup kita di atas integritas, menjadi sama seperti Kristus, menghidupi prinsip yang jelas, yaitu prinsip firman Tuhan, dan tidak merasa insecure, karena penilaian dan perkataan Kristuslah yang menjadi sumber rasa aman kehidupan kita. Mari saya ajak saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu, kami belajar tentang integritas pada hari ini. Kami tahu ini tidak mudah di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak hal yang kelihatannya benar, tapi ternyata di dalamnya tersembunyi banyak hal yang Engkau tidak berkehendak. Di tengah dunia yang penuh dengan warna abu-abu ini Tuhan, buat kami punya hikmat, buat kami punya keberanian untuk kami berani tampil hidup seperti Kristus hidup. Berikan kepada jemaat CLCC pada hari ini Tuhan urapan, kekuatan, dan kasih karunia untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Menjadi man of integrity. Menjadi integrate dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasti saudara diberkati oleh firman yang baru saudara dengarkan. Kami CLCC mengingatkan kembali supaya kita bersama-sama disiplin menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kita. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami berdoa biar firman ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sebentar kami akan pulang dan kami akan akhiri ibadah hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa atas setiap kami tanpa terkecuali apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, dan mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa.
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan daripada Roh-Nya yang kudus, itu menyertai kita mulai hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kita. Setiap kita yang percaya sudah menerimanya dan mau menjadi berkat di mana kita berada, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Oke, we would like to say thank you. Terima kasih Pastor Joshua Iwan Wahyudi. Wow, yes. Sangat diberkati dengan khotbahnya. Sekali lagi terima kasih buat remindernya Pastor Joshua. Yes, dan juga buat teman-teman nih yang belum pernah mengikuti kelas MKCG, Apa itu MKCG? mengenal Kristus Dan? dan Champion Gathering. Yes. Teman-teman bisa langsung daftar atau baca-baca infonya di IG kami, CLCC Bandung. Dan kalian juga bisa cek nanti informasi pendaftaran seputar MK dan CG di Instagram CLCC Bandung. Anda melipit kata-kata saya ya. Kan gue bilang cek informasi pendaftarannya. Oke, siap. Oke, nggak kerasa kita udah 3 jam menemani teman-teman ya. Lama ya, 3 jam ya. 3 jam Belajar kerasanya. sulap dulu Belajar tadi. sulap. 3 jam, so kita akan pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Yes. Bersama gue Hendy. Dan gue Billy Setiawan. See you again, happy Sunday and God God bless.